dengan saya di channel Beritakan Kebenaran. Saya Joy Manik. Kita punya semangat True Faith Always Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi-kondisi akhir-akhir ini membuat kita semakin khawatir. Ini udah mulai PSBB, mulai dibatasi segalanya, mulai orang yang masuk ke dalam kota juga mulai diperiksa, kita ketat dan lain sebagainya. Dan kondisi ini memang semakin menakutkan. Kalau kita melihat hal yang seperti ini, kita akan menjadi khawatir dan cemas dengan apa yang akan terjadi ke depan misalnya. Mungkin yang harus tetap bekerja misalnya, kalau nggak kerja nggak dapat makan, mati. Tapi juga kalau keluar kena virus juga bisa mati. Seperti ini membuat kita kemudian harus bangun dan melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pikirkan paling tidak terhadap bagaimana kita merawat jiwa kita, merawat pikiran kita supaya kita bisa melalui semuanya ini dengan sukacita dan damai yang sejati walaupun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan badai di dunia ini. Nah, situasi yang seperti ini memang bisa berakibat yang negatif. Berita-berita di TV atau misalnya di medsos kita melihat banyak sekali korban COVID-19 ini yang kemudian tambah lama tambah banyak korban jiwanya, orang yang juga kemudian ketakutan, resesi ekonomi dan sebagainya, dan itu bisa menghantui isi jiwa dan pikiran kita, punya imbas kepada fisik kita. Kita bisa susah tidur, kita bisa mungkin kena sakit dan lain sebagainya. Bios dan soe itu nggak bisa dipisahin, banyak saling berkaitan. Isi kejiwaan atau kondisi pikiran kita pasti akan berakibat langsung juga kepada kondisi fisik kita. Gimana sih kita bisa menemukan sebuah damai di tengah-tengah situasi yang sulit, apalagi pada kehidupan yang seperti ini? Manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang materi, yaitu tubuh kita, tapi juga ada bagian yang imateri, yaitu jiwa, roh, termasuk juga pikiran kita. Khawatir, kita mengalami kecemasan, kita mengalami kesepian atau ketakutan yang berlebihan. Saya bukan ngomong kita yang di dalam Tuhan nggak akan khawatir, tapi masalahnya adalah kekhawatiran, kecemasan itu menguasai kita, sehingga apa yang terjadi, kita seringkali malah menjadi orang yang terus-menerus hidup di dalam ketakutan tersebut. Gejala-gejala yang suka terjadi namakan sebuah simptoms, yaitu gejala sama seperti misalnya, waktu sakit kepala itu muncul, kita tuh coba memakan obat sakit kepala supaya sakit kepala kita tuh bisa pulih. Ya, setelah kita makan 2 jam kemudian bereaksi dan semuanya baik-baik saja, tapi kambuh lagi. Karena problemnya itu bukan di kepala kita, tapi problemnya mungkin di asam lambung. Karena asam lambung kita tinggi, mah kita lagi kena, kita nggak ngobatin, sehingga apa yang terjadi, kepala kita menjadi pusing. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengobati akarnya. Nah, sama seperti tubuh kita, seperti itu ada gejala-gejala tertentu ketika jiwa atau pikiran kita itu terganggu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah itu menciptakan kita dari debu tanah, lalu kemudian menghembuskan nafasnya ke hidung kita, kemudian kita menjadi hidup. Nah, pada waktu kita bicara tentang penciptaan manusia ini, maka ketika manusia itu dihembuskan nafas itu kemudian manusia itu hidup, itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia ada keterkaitan yang nyata, yaitu tentang kehidupan atau jiwa manusia yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan itu sendiri. Jadi desain awalnya manusia itu memang seperti itu. Waktu Tuhan Allah menghembuskan nafas, maka ada sebuah keterikatan yang mutlak yang gak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Maka waktu Kejadian pasal 3 kita melihat kisah tentang manusia jatuh dalam dosa, kita melihat ada sebuah bagian yang sangat menarik sekali, yaitu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka merasakan ketakutan, maka mereka bersembunyi dan menggunakan daunan untuk menutupi aurat mereka, rasa malu. Itulah sebenarnya awal dari dosa. Dalam Alkitab menyatakan pada waktu Tuhan Allah memerintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, Tuhan Allah mengatakan bahwa engkau kalau makan, engkau akan mati. Pada waktu kita membaca kisah itu, Adam dan Hawa tidak mati, bukan? Betul sekali. Kalau kita berpikir hidup dan mati itu berdasarkan dengan kehidupan bios tadi. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah pada waktu manusia itu mati, itu adalah sebuah keterpisahan, bukan hanya sekedar tentang fisik, tetapi juga keterpisahan tentang rohani. Manusia itu terputus hubungannya, relasinya dengan Tuhan Allah, maka dikatakan mati secara rohani.
Dan saat itulah kita memahami, coba dengan segala macam cara untuk mengisi kekosongan hati atau jiwa tersebut yang sebenarnya nggak akan pernah bisa diisi atau digantikan oleh apapun selain dengan kehadiran Tuhan Allah itu sendiri. Belajar bagian tentang iman Kristen, di sanalah Kristus Yesus yang adalah Tuhan itu datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga untuk memberikan sebuah penebusan. Penebusan bukan hanya sekedar menebus dosa kita lalu membawa kita masuk ke dalam surga, bukan. Tapi inti dari penebusan Kristus adalah pendamaian, yaitu manusia yang tadinya sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah, lalu kemudian dibangkitkan. Yang tadinya mati karena dosa, kemudian dihidupkan, dibangkitkan. Sehingga manusia ini punya relasi kembali dengan Tuhan Allah. Nah, di sanalah sebenarnya poin intinya ketika kita menyadari damai yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menyadari bahwa Kristus itu sudah mengisi hidup kita, mengisi hati dan jiwa kita, sehingga apa yang sebenarnya menjadi desain awal Tuhan Allah itu kembali. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu sudah rusak total. Lalu kemudian Yesus yang menggantikan bagian yang tadinya sudah kosong tadi, yang nggak akan pernah bisa diisi oleh apapun. Bahwa sesungguhnya hati manusia itu penuh dengan berhala. Hati manusia itu penuh dengan berhala yang sifatnya rohani. Kita menggantikan kehadiran Tuhan itu dengan agama, dengan sebuah ritual, dengan sebuah praktek agamis yang kita rasa itu bisa menyentuh hati dan sanubari kita. Makanya tidak aneh kalau ada beberapa orang yang kemudian mengatakan agama itu hanya menjadi sebuah candu, menjadi sebuah opium, narkotika rohani, hanya mencoba untuk mengisi sebuah kegalauan kehidupan dengan menangis atau bernyanyi atau berdoa lalu merasa sudah plong. Memang secara psikologi bisa begitu, tapi tidak itu menjadi intinya. Intinya adalah Kristus hadir di dalam hati kita dan jiwa kita. Hati kita itu selalu akan rindu untuk mengenal dan mengenal kuasa dan kebangkitannya. Apapun yang kita cari di dalam hidup ini, kalau kita tidak menemukan dan berjumpa dengan Yesus, maka itu tidak akan pernah memuaskan hati kita. Sebagai kesimpulannya adalah Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting. Ranting itu melekat kepada pokok. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan teman pendengar, bahwa ranting tidak pernah menghasilkan buah. Yang menghasilkan adalah pokok. Jadi tugas ranting bukanlah menghasilkan buah, tetapi tugas ranting adalah melekat pada pokok. Selama kita melekat pada pokok, maka pokok ini akan menghasilkan buah melalui dan di dalam ranting yang melekat tersebut. Demikianlah kehidupan kita sebagai manusia. Kita nggak akan pernah bisa menghasilkan buah selama kita berusaha untuk berbuat baik dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Maka kita semakin sadar bahwa kita frustrasi, kita nggak pernah bisa mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan. Pada waktu kita ingin melawan kekhawatiran, takutan, kecemasan yang sedang terjadi saat ini, mungkin kita melawannya dengan kekuatan kita. Pada saat yang sama kita bukan semakin tenang, bukan semakin damai, tapi kita semakin takut dan semakin cemas. Mengapa demikian? Karena tugas kita bukanlah menghasilkan buah, tugas kita adalah melekat pada pokok. Jadi dalam situasi yang sulit ini, kita sangat perlu sekali untuk menjaga relasi kita di dalam Kristus Yesus. Dan selama kita punya relasi yang baik di dalam Yesus, maka kita punya kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Ini adalah episode yang pertama, nantikan episode yang kedua tentang tips bagaimana kita bisa menjaga relasi di dalam
Kristus. Kiranya Injil Yesus ini memberikan kekuatan buat kita, dan semakin kita mengenal Injil Yesus, kita hidup di dalam Injilnya, kita menghidupi Injilnya, kita juga menjadi pribadi yang semakin memahami akan arti hidup yang sejati.